Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Maktum. Beliau asli penduduk Mekah dan dia berbangsa Quraisy, memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW. Dia adalah sepupu Ummul Mukminin Khadijah bin Khuwailid dan ayahnya bernama Qais bin Saidah. Ibunya bernama Atikah binti Abdullah dan dia dipanggil Ummu Maktum. Inilah kisah dari Abdullah bin Maktum. Simak kisahnya. Abdullah bin Maktum menyaksikan terbitnya sebuah cahaya di Mekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatinya untuk menerima iman. Dia termasuk orang pertama yang masuk Islam. Ibnu Maktum menjalani segala ujian yang dirasakan dan diderita oleh kaum muslim di Mekah dengan segala pengorbanan, keteguhan dan kesabaran. Dia mengalami siksaan yang dilakukan kaum Quraisy sebagaimana yang dialami oleh sahabatnya yang lain. Dia merasakan kebengisan dan kekejaman yang mereka lakukan. Meskipun demikian, dia tidak pernah beringsut dan tidak pernah patah semangat. Imannya tidak akan goyah. Imannya terjaga lantaran dia memegang teguh ajaran agama Allah. Selalu berpegang pada kitabullah, mempelajari dengan baik syariat Allah, serta selalu datang dan bergaul dengan Rasulullah SAW. Dia sangat sering mendampingi Rasulullah dan hafal Al-Quran, sehingga dia tidak pernah melewatkan satu kesempatan pun untuk bersamanya. Dan apabila ada kesempatan untuk melakukan itu, maka pasti dia menjadi yang pertama melakukannya. Bahkan keinginannya untuk melakukan hal ini membuat dia berkeinginan mendapatkan jatah bagiannya dan jatah orang lain untuk dirinya agar dia bisa mendampingi Rasulullah dan mempelajari Al-Quran sebanyak-banyaknya. Pada masa-masa itu, Rasulullah SAW kerap mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka Quraisy lantaran berharap mereka bersedia untuk masuk Islam. Pada suatu hari, beliau berjumpa dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya yang bernama Syaibah bin Rabi'ah. Turut bersama keduanya ialah Amr bin Hisham yang dikenal dengan julukan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Al-Mughirah, orang tua Khalid bin Walid. Rasulullah melakukan pembicaraan kepada mereka, mengajak mereka serta memperkenalkan Islam kepada mereka. Rasulullah sangat berharap agar mereka mau menerima penawaran Rasulullah atau berhenti menyiksa para sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang bercakap-cakap dengan mereka, tiba-tiba Abdullah bin Maktum datang meminta Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat kitabullah kepadanya. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang sudah Allah ajarkan kepadamu, ucapnya. Rasulullah SAW lalu melengos dan memalingkan mukanya dari Ibnu Maktum. Rasulullah kemudian melanjutkan pembicaraan dengan para pembesar Quraisy. Beliau masih berharap agar mereka bersedia menerima Islam, sehingga agama Islam akan semakin kokoh dan mereka dapat mendukung dakwah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW selesai berbincang-bincang dengan mereka, beliau hendak kembali ke rumah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaburkan mata beliau sehingga beliau merasa pusing. Lalu turunlah beberapa ayat kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام 16 ayat dimasukkan Jibril ke dalam hati Nabi SAW tentang Abdullah bin Maktum.
Ke-16 ayat itu selalu dibaca sejak diturunkan sampai hari ini, dan akan terus dibaca oleh umat Islam sampai Allah mengakhiri riwayat bumi ini. Sejak saat itu Rasulullah selalu memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Saat dia datang dan singgah di majelis beliau selalu pula menanyakan keadaan Abdullah dan memenuhi segala kebutuhannya. Itu tidak mengherankan sebab Rasulullah SAW mendapat peringatan keras dari langit berkat Abdullah bin Umi Maktum. Ketika kaum Quraisy semakin gencar menganiaya Rasulullah dan para pengikutnya, maka Rasulullah mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah. Abdullah bin Umi Maktum menjadi orang yang paling cepat meninggalkan tanah airnya dan berlari menyelamatkan agama. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yang tiba di Madinah. Begitu Abdullah bin Umi Maktum di Yastrib, dia dan sahabatnya selalu membacakan dan mengulang-ulang Al-Quran kepada semua penduduk Madinah. Mereka berdua mengajarkan kepada penduduk Madinah ilmu tentang agama Allah. Tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah, kalau menjadikan Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai muazin yang menyerukan azan setiap kali masuk waktu salat wajib. Keduanya diperintahkan untuk menyeru manusia mengajarkan amal baik dan meraih kemenangan. Maka terkadang Bilal yang melantungkan azan dan Ibnu Umi Maktum yang membacakan iqamat. Adakahnya pula Ibnu Umi Maktum yang mengumandangkan azan dan Bilal yang membacakan iqamat. Bilal dan Ibnu Umi Maktum juga memiliki tugas lain pada 1 bulan Ramadan. Kaum muslimin Madinah akan melaksanakan sahur apabila salah seorang dari mereka mengumandangkan azan, dan mereka akan berimsak ketika yang seorang lagi mengumandangkan azan kedua. Bilal mengumandangkan azan pada malam hari untuk membangunkan kaum muslimin, sedangkan Ibnu Umi Maktum bertugas untuk memperhatikan datangnya fajar, dan dia tidak pernah keliru melakukannya. Rasulullah SAW sangat memuliakan Ibnu Umi Maktum, sehingga beliau pernah mengangkat Ibnu Umi Maktum sebagai penggantinya untuk menjaga Madinah lebih dari 10 kali. Salah satunya ialah saat Rasulullah SAW berangkat untuk menaklukkan kota Mekah sesuai perang Badar. Allah menurunkan beberapa ayat Al-Quran yang memuji para mujahid dan memuliakan orang-orang yang berjihad daripada orang-orang yang tidak berangkat, agar menyemangati para mujahid dan mengecam orang-orang yang tidak berangkat berjihad. Hal itu membuat Ibnu Umi Maktum menjadi kecil hati karena tidak bisa mendapatkan kemuliaan ini. Dia pun berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, pasti aku akan melakukannya." Kemudian Abdullah bin Umi Maktum berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar dia berkenan menurunkan ayat tentang orang yang memiliki ragawi seperti dirinya dan menghalanginya untuk ikut berjihad. Dia berdoa dengan sangat khusyuk, "Ya Allah, turunkanlah ayat atas ketidakmampuanku." Maka Allah segera menjawab doa Abdullah bin Umi Maktum. Sa'id bin Thabit, penulis wahyu bagi Rasulullah SAW, berkisah pada waktu itu, aku sedang bersama Rasulullah SAW dan beliau tiba-tiba hilang kesadaran. Maka paha beliau ditaruh di atas pahaku. Aku belum pernah merasakan ada paha yang seberat paha Rasulullah SAW. Kemudian beliau tersadarkan sebentar lalu bersabda, "Tuliskan, wahai Sa'id." Maka aku pun menulis. Tidak sama orang mukmin yang duduk tidak berangkat dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Lalu Ibnu Umi Maktum berdiri seraya berkata, "Bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Ketika dia belum sempat menyelesaikan ucapannya, Rasulullah SAW hilang kesadaran lagi. Lalu beliau meletakkan pahanya di pahaku, maka aku akan merasakan berat yang sama pada saat ketika pertama kali. Kemudian beliau sadar, lalu bersabda, "Bacakan apa yang sudah kau tulis, wahai Sa'id." Aku pun membacakan, "Tidak sama orang mukmin yang duduk." Lalu beliau bersabda, "Tulis selain orang yang memiliki uzur." Maka turunlah pengecualian sebagai yang diharapkan oleh Abdul bin Umi Maktum. Kendati Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan Abdullah bin Umi Maktum dan orang-orang yang seperti dirinya dalam urusan berjihad, namun dia tidak rela berdiam diri bersama orang yang tidak pergi berjihad. Dia justru bertekad untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikarenakan jiwa yang besar tidak akan pernah puas kecuali jika mengejarkan pekerjaan-pekerjaan besar. Sejak saat itu, dia bertekad untuk tidak akan lagi ketinggalan berjihad. Dia telah menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berseru, "Tempatkan aku di antara 2 barisan dan berikan kepadaku panji supaya aku akan membawanya dan menjaganya untuk kalian. Sebab aku buta dan tidak mampu berlari." Pada tahun 14 Hijriah, Umar bin Khattab bertekad menyerang Persia dan menaklukkannya. Menaklukkan kerajaan Persia dan membukakan jalan bagi pasukan muslim. Dia mengirim sepucuk surat kepada para pembantunya yang berbunyi, "Kalau ada orang yang punya senjata,
kuda, bantuan atau pendapat, maka pilihlah mereka dan bawalah mereka menghadapku segera. Kaum muslim pun segera memenuhi seruan Umar Al-Faruq dan mereka berbondong-bondong berangkat ke Madinah sehingga memenuhi semua penjuru kota itu. Salah seorang dari mereka ia lelaki buta bernama Abdul bin Ummi Maktum. Umar menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima pasukan besar ini sebelum mereka berangkat. Umar berwasiat kepada prajurit-prajurit muslim, kemudian melepas mereka. Begitu pasukan ini tiba di Al-Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum mengenakan baju besinya serta perlengkapan perang lainnya. Dia rela membawa panji kaum muslimin dan berjanji untuk menjaganya sampai mati. Kedua pasukan berhadap-hadapan dan berperang selama beberapa hari dengan gagah berani. Keduanya saling menyerang dengan sengit sehingga belum pernah ada sejarah penaklukan yang dialami kaum muslim yang sehebat ini. Alhasil, pada hari ketiga pasukan muslim meraih kemenangan, maka bangsa yang sangat besar pada zaman itu pun menyerah dan panji tauhid di negeri berhala itu dikibarkan. Dan sebagai harga kemenangan ini, gugurlah ratusan tentara muslim dan salah satunya ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ditemukan telah gugur dengan berlumuran darah dan dia masih memegang panji pasukan muslim. Demikianlah video sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar dapat notifikasi video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.